أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah pada ikatan ataupun daripada talinya Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Dari ayat ini beberapa mufassir menafsirkan serta mengambil pendapat daripada sahabat Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahuma, bahwasanya menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahuma, ayat ini berbicara tentang bagaimana seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala serta menjaga hubungannya sesama manusia dan tidak daripada berpecah belah. Karena pada dasarnya kebaikan senantiasa dicapai dengan berjamaah dan biasanya perpecahan akan menimbulkan daripada kerusakan dan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia agar senantiasa menjaga daripada persatuannya, bukan malah berpecah belah. Karena ujung daripada pecah belah biasanya akan timbul keburukan yang lebih besar lagi. Fa'allafa baina qulubikum, maka diminta kita untuk bersifat ulfah, yakni untuk bertoleransi, untuk melembutkan hati, melembutkan diri, melembutkan pendapat agar tidak terjadi daripada perpecah belahan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Sama-sama Betari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya jamaah, kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu baru yang tentunya bermanfaat dan berkah untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga jamaah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan dengan guru-guru kita yang luar biasa, Masya Allah. Ada Ustazah Oki, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Ini pertama kali saya satu frame dengan beliau, jadi saya semakin semangat, Masya Allah. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada Ustadz Maulana, Masya Allah. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sapaannya orang Bali gimana? Sapaan orang Bali, Yeah. beli. Tapi bukan beli barang, Yeah. beli gitu. Beli. Oh, taruh orang Bali. Orang Kengken Bali. kabare gitu. Kengken kabare itu kabare. artinya apa kabar gitu. Masya Allah. Sehat ya Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Dan ada Ustadz Syam. Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat? Sehat alhamdulillah. Betari Masya semangat. Allah. Dan semoga jamaah yang di rumah juga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah, belakangan ini banyak banget ya berita-berita yang mengejutkan tentang teman-teman kita yang saya terpaksa harus pakai kata-kata ini, yang rumah tangganya tuh sedang diuji oleh orang ketiga ya. Nah, maka dari itu sampai ada yang kata-kata muncul nih ya, sampai mereka tuh bertanya lebih baik bertahan atau lepaskan, subhanallah. Waduh. Makanya jamaah,
pagi hari ini kita akan membahas dengan temanya yaitu lebih baik bertahan atau lepaskan. Masya Allah. Karena aku Ustazah, mohon maaf ini aku sempat mikirin juga kan, mereka kan ibaratnya sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak ya. Anaknya mungkin juga sudah besar, sudah mengerti gitu. Bagaimana ya mereka mempersiapkan diri gitu menghadapi ujian tersebut? Apakah mereka harus mempertanyakan bagaimana gitu, dan kalau anak-anaknya nanti suatu saat mempertanyakan ke depannya gimana dengan ibunya tuh aku bingung gitu. Nah, aku mau tanya sama Ustadz Maulana, kira-kira bagaimana ya, namanya wanita kan wanita strong pasti ada sisi lemahnya. Bagaimana caranya supaya dia terlihat lebih kuat dan tidak terlihat lemah di depan anak-anaknya, Ustadz Maulana? Nah, buat jamaah juga jangan lupa ya untuk mempersiapkan catatan supaya kita sama-sama belajar. Nah, ini catatannya nih. Catatan. Iya dong, karena untuk mencatat poin-poin penting dari guru-guru kita nanti jamaah, disiapin juga ya. Nah, gimana itu Ustaz, kira-kira silakan penjelasannya. Izin Ustaz Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah dimanapun berada, kita senantiasa sekali lagi berbaik sangka akan hidup. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Allah menciptakan kita dengan begitu banyak keindahan, kekuatan, kemuliaan. Kemuliaan menjadi manusia karena kita diciptakan menjadi makhluk yang terbaik, yakni makhluk yang namanya manusia, yang beribadah, yang menjadi khalifah, yang menjadi amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau berbicara tentang bagaimana sih menjadi wanita yang kuat dan tidak lemah walaupun ditinggal suami, kepada semua wanita dimanapun berada, jangan pernah bergantung kepada laki-laki. Berharap dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkata, kalau tidak ditinggal suami, bagaimana dengan yang meninggal suaminya? Meskipun tidak cerai hidup, tapi kan cerai mati. Apalagi memiliki anak. Saya banyak belajar dari orang tua saya, yang mana meninggal oleh ayah saya, sementara kami masih kecil-kecil. Betapa hebatnya sosok wanita. Dan yakinlah, Allah yang menanggung kita. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah yang memberikan kita kekuatan. Maka dari situlah minta tolonglah, ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Kesabaran itu penting. Kesabaran itu penting. Salat itu kita memohon dari dua sisi ini luar biasa. Maka pada semua wanita, jadi bagaimana maaf ya, menjadi wanita yang kuat, diibaratkan kata Rasulullah kepada Sayyidatina Fatimah, menjadilah bunga seperti bunga malu, putri malu. Pernah melihat bunga putri malu? Pernah. Itu kalau ditarik itu kuat sekali. Karena saya dulu selalu disuruh ibu saya untuk mencari bunga putri malu. Capek juga kita petik-petik daunnya, karena daunnya itu obat juga. Kepetik, lama-lama aku mau cabut aja cepat. Ternyata dia ada duri-durinya juga. Ada durinya. Artinya kuat dan tidak bisa disentuh. Dan kalau dia tersentuh, malu. Itulah kekuatan sosok wanita. Kekuatan dari kelembutannya. Kekuatan dari kasih sayangnya. Dan kekuatan akan imannya. Kekokohan. Bahkan bagaimana? Ustadz, tadi pertanyaannya. Betari, gimana Ustadz kalau menghadapi ini, tapi mohon maaf, dengan anak-anak? Kita sih kuat, tapi bagaimana merahasiakan kesedihan di hadapan anak? Menjadilah orang tua yang penuh kasih sayang dan serta tanggung jawab. Karena sosok orang tua itu teladan buat anaknya. Jadi jangan pernah memperlihatkan kesedihan. Kemarin anak saya diwawancarai dari salah satu program. Saya cuma ngintip dari kaca. Apa yang dibicarakan? Ternyata luar biasa. Mereka bisa menilai kita. Mohon maaf. Dia tidak berkata-kata di depan kita, tapi dia jadi peniru terbaik buat diri kita. Ayo semangat. Wahai semua wanita yang sedang ada masalah. Ayo. Masalah besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Aku jadi teringat nih satu hal penting yang menarik dari sujud itu adalah ia dekat dengan tanah, tapi bisikannya tuh sampai ke surga yang tertinggi. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi? Aku jadi kepikiran. Aku tuh tadi kan sambil merenung ya. Terus aku keinget, berarti seseorang yang
melontarkan nih kata-kata cerai secara tidak sengaja, terus dia mendadak menarik kembali, itu artinya dia mempermainkan agama dong. Tapi kan maksudnya dia mengeluarkan kata-kata itu karena emosi aja, bukan karena niat dari dalam hati. Nah, aku mau tanya sama Ustaz Syam, punten, Guru, apakah artinya dia mempermainkan agama atau bagaimana? Ustaz, silakan. Yang menarik kata-katanya, kata-kata cerai yang tidak sengaja dia lontarkan ketika lagi emosi. Ustadz, silakan Guru penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Umma Betari serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Apakah seseorang bisa dikatakan mempermainkan agama jika tiba-tiba dia menarik kembali kata-kata sakral, yaitu kata-kata cerai atau kata talak yang kita kenal sebagai pemutusan ikatan pernikahan? Apakah betul dia bisa dianggap mempermainkan hukum agama jikalau dia menarik kata-kata tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena di dalam Islam mengenal kata rujuk. Di dalam Islam mengenal kata meriset kembali pernikahan. Bahkan di dalam Islam mengenal, wabil khusus mazhab Syafi'iyah, mengenal yang namanya tajdidun nikah, memperbaharui, mengupdate, mengupgrade yang namanya akad nikah. Tajdidun nikah, memperbaharui pernikahan. Maka orang yang menarik kembali kata-kata cerainya itu tidak termasuk orang yang mempermainkan agama, karena dari segi hukum juga dikenal yang namanya rujuk. Yang mana yang termasuk mempermainkan agama adalah seorang laki-laki yang sudah tahu hukumnya perceraian, yang sudah tahu hukumnya bahwa talak itu di mulut laki-laki, tapi setiap kali bertengkar dengan istrinya selalu mengancam cerai, 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 dan cerai. Inilah orang yang mempermainkan hukum agama, karena seakan-akan talak itu menjadi senjatanya, cerai itu menjadi senjatanya. Namun bagi orang yang tidak sengaja, dalam keadaan emosi, dalam keadaan daripada dia marah terhadap pasangannya karena mungkin pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pasangannya, hatinya sebenarnya cinta, tapi ternyata pada saat itu dia meluapkan emosinya, lalu tidak sengaja mengeluarkan kata cerai dari mulutnya, lalu dia ingin menarik kembali, maafkan saya kemarin, maka sebenarnya dia tidak sedang mempermainkan agama, kecuali kalau hal itu berulang-ulang kali terjadi, maka dia bisa termasuk orang yang mempermainkan agama. Yang kedua pertanyaannya, apakah harus menikah lagi nih seseorang yang ternyata sudah memasukkan daripada surat cerainya ke pengadilan, lalu ternyata dalam masa iddah istrinya? Kalau dalam masa iddah istrinya, maka seseorang tidak perlu untuk menikah ulang dalam mazhab Syafi'i. Kalau masih dalam masa iddah, cukup berniat saja dalam hatinya untuk kembali menjadi pasangan suami istri, wabil khusus suaminya gitu ya, langsung datang kepada istrinya meminta maaf, niat dari lubuk hati ingin kembali bersama dalam mahligai rumah tangga, maka dia tidak perlu lagi memperbaharui daripada pernikahannya atau akad nikah ulang. Tapi kalau sudah lewat daripada masa iddahnya, maka sebaiknya dilakukan tadi tajdidun nikah, memperbaharui kembali pernikahannya, meskipun dalam hal daripada talak 1 ataupun talak 2. Kalau talak 3 sudah tidak bisa lagi. Talak 1 dan talak 2 udah lewat masa iddah, maka dia nikah ulang. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan seorang mempermainkan agama, orang yang mempermainkan agama itu bukan orang yang terpaksa berpisah dengan pasangannya, tapi mempermainkan agama itu jikalau menggunakan kata talak sebagai ancaman terhadap pasangannya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi tidak termasuk golongan orang yang mempermainkan agama ya, tadi kan Ustadz. Pertanyaan tidak sengaja, emosi, lalu menyesal gitu. Karena dalam Islam juga mengenal kata rujuk. Masya Allah. Betul. Terima kasih Ustadz Siap. penjelasannya. Nah, jamaah, bicara soal rumah tangga ya. Nah, kalau misalkan rumah tangga yang diuji, pasti ada akhir-akhirnya tuh ada yang nyebut single mom, di mana dia ya mungkin sudah tidak bersama lagi dengan pasangannya, jadi dia harus menafkahi anak-anaknya, dia yang harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu ya jamaah. Nah, masalahnya ini terkadang ya kita sebagai perempuan, namanya ya itu balik lagi ya, perempuan itu kuat tapi ada sisi lemahnya, kadang merasa
khawatir ini, apakah dia bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya, apakah dia bisa menafkahi anak-anaknya. Nah, aku mau tanya sama Ustazah, apakah boleh gitu seseorang merasa khawatir? Kalau khawatir itu dalam artian tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena kan dia single mom ya, dia harus berjuang sendiri tanpa ada pasangan gitu. Namanya wanita ya kan harus ada belahan jiwa, tapi ini nggak ada belahan jiwanya gitu, Ustaz. Ustaz, silakan guru penjelasannya. Guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk seluruh ibu-ibu yang saat ini Allah takdirkan menjadi single mother atau single fighter, Masya Allah, engkau tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah, namun pada akhirnya keadaan yang mengharuskanmu untuk melakukan hal yang demikian. Mari kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagai rujukan kita pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan tugas dari seorang laki-laki dan tugas dari seorang perempuan. Adapun tugas dari seorang laki-laki, dia adalah sebagai qawwam, pemimpin pelindung yang memang Allah berikan kelebihan dibanding dengan sebagian perempuan, dan Allah berikan tugas berupa untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Adapun perempuan, kewajibannya adalah dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Maka berdasarkan surah An-Nisa 34 ini sudah jelas bahwa laki-laki yang mencari nafkah. Namun perempuan, ingat, perempuan bukan tulang punggung, dia tulang rusuk. Dia dijaga, dia dilindungi, dia disayangi. Namun teman-teman sekalian, kehidupan tidak selamanya ideal. Memang betul perempuan itu ketika masih belum berkeluarga dinafkahi oleh ayah. Ketika sudah berkeluarga dinafkahi oleh suami. Namun tidak semua kehidupan seideal itu. Kadang-kadang ada yang memang suami atau ayahnya sakit sehingga tidak bisa mencari nafkah, atau ditinggal sehingga menjadi seorang janda, hingga pada akhirnya seorang istri pun berusaha untuk membantu perekonomian keluarga. Masya Allah, wahai wanita karir, wanita yang bekerja dimanapun kau berada, semoga Allah SWT senantiasa membantu perjalananmu dalam memberikan nafkah untuk anak dan keluargamu, insya Allah. Dan kemudian, apakah yang sedang kau lakukan itu sebetulnya? Jangan khawatir, Allah SWT akan senantiasa menolongmu ketika engkau punya niat yang baik untuk memberikan pertolongan untuk keluargamu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berjalan bersama dengan para sahabat dan melihat seseorang yang sedang membelah kayu bakar. Lalu para sahabat berkata, sayang ya, pemuda itu badannya kuat, harusnya dia berjihad di jalan Allah di medan perang. Apa kata Rasulullah? Jangan kau berkata demikian. Sesungguhnya orang ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mencari nafkah atau bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi orang tuanya, dia sedang jihad fi sabilillah, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi anak-anaknya, keluarganya, dia sedang berjihad fi sabilillah. Maka apa yang kau lakukan, wahai single mother, single fighter, adalah jihad fi sabilillah. Engkau sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana apa yang kau lakukan ini ada dua manfaatnya atau ada dua kebaikannya. Pertama, ketika engkau bekerja dengan tanganmu sendiri memberikan sesuatu untuk keluargamu, engkau sedang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan bantu. Engkau memikirkan anak-anakmu, memikirkan keluargamu, tidak mungkin Allah akan meninggalkanmu. Allah bantu, tidak perlu khawatir dengan itu. Sebagaimana ada seorang istri namanya Zainab radhiyallahu anha, istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata pada Nabi, aku punya harta, namun suamiku, anakku miskin. Kalau aku memberikan sedekah kepada mereka, apakah boleh? Maka kata Nabi, tentu saja. Engkau mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Jadi wahai ibu, semangatlah, apa yang kau lakukan adalah sebuah kebaikan, dan insya Allah Allah kuatkan dirimu dan Allah jadikan anak-anakmu menjadi kebanggaanmu satu hari nanti. Ibu yang kuat, anak-anaknya pun akan kuat dan kehidupanmu akan baik-baik saja karena ada Allah, insya Allah. Masya Allah, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Aduh, jadi merinding. Nah jamaah, kali ini nih ya, ada banyak banget nih pertanyaan dari jamaah yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Ustazah, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mendingan kita masuk aja yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Oh, ada Tanya Dong Ustadz? Iya dong. Aduh, karena ini ada pertanyaan yang masuk nih. Mending kita langsung bacain aja ya. Bacain. Nah, ini pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya tidak mau merusak rumah tangga orang, tapi kenapa ya saya ketemu jodohnya sama yang udah punya keluarga. Aduh. Bagaimana guru-guru ini gimana ya? Saya jawab singkat ya. Boleh, Nanti boleh, jawab boleh. singkat Iya, ya. iya, Jawab iya. singkat ya. Kalau saya jawab singkat, jangan bermain api, itu satu. Jangan main. Yang kedua, ikuti aturan syariat. Nah, jangan sampai justru menyakiti seseorang. Yang ketiga, yakni dekatkan kepada Allah. Yang lain mau jawab? Nanti insya Allah disambung Gimana nih? Ustaz. Nah kalau gitu jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Saya kepanjangan ya jawabnya. Langsung 3 soalnya.